Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai bidang dalam ruang dimensi 3. Nah, sebelum itu, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek UTS mata kuliah Geometri Analitik Ruang yang diampu oleh Ibu Nusyam Alaguna SPD MPD. Nah, adapun anggota kelompok kami yakni kelompok 2 yaitu Dewi Ayu sebagai pemateri pertama, kemudian Rahmawati sebagai pemateri kedua, kemudian Arfa sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Hardiana sebagai pemateri keempat. Materi yang kami ambil saja itu tentang definisi bidan, kedudukan baris terhadap bidan dalam ruang dimensi 3, kedudukan bidan terhadap bidan dalam ruang dimensi 3, jarak titik ke bidan, jarak garis ke bidan, jarak bidan ke bidan. Nama Dewi Ayu dengan NIM H0221016. Definisi bidan. Bidan adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dikatakan berdimensi 2. Bidan adalah luasan atau bidan datar, dan hanya dapat dibentuk dari 3 titik berbeda, 1 titik dan 1 garis, 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Dapat dilihat gambarnya di PPT, yaitu contoh bidan pada kubus ABCD FGH, yang dimana bidan ABCD, bidan DCGH, bidan BDG. Kedudukan garis terhadap bidan dalam ruang dimensi 3. Yang pertama, garis sejajar bidan, garis tegak lurus bidan, dan yang terakhir, garis berimpit bidan. Kedudukan bidan terhadap bidan dalam ruang dimensi 3. Yang pertama, bidan yang saling berimpit. Yang kedua, bidan yang saling tegak lurus. Dapat dilihat gambarnya di PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dengan NIM H0221017 akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Dewi Ayu. Nah, adapun poin ketiga pada kedudukan bidang terhadap bidang dalam ruang dimensi 3, yakni bidang yang saling sejajar. Nah, dapat kita lihat dikatakan sejajar jika keduanya tidak berpotongan di bidang yang lain. Nah, bisa kita lihat pada kubus ABCD EFGH. Nah, bidang yang saling sejajar adalah bidang ABCD dan bidang EFGH. Kemudian bidang ADEH sejajar dengan bidang BCFG. Kemudian yang keempat yaitu bidang yang saling berpotongan. Dua bidang yang saling berpotongan sama dengan dua garis yang saling berpotongan. Nah, pada gambar di atas ditunjukkan bahwa bidang ABCD berpotongan dengan bidang EHIJ. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu jarak titik ke bidang. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencari jarak titik ke bidang adalah dengan menentukan ruas garis yang mewakili jarak titik ke bidang, di mana ruas garis tersebut diperoleh dengan menghubungkan titik dengan proyeksi titik tersebut pada bidang. Nah, hasil menghubungkan titik dengan titik proyeksi pada bidang adalah sebuah ruas garis, di mana ruas garis tersebut akan tegak lurus dengan bidang. Ruas garis tersebut merupakan jarak titik ke bidang yang perlu dihitung. Misalnya, diketahui sebuah titik A dan bidang A, di mana titik A tidak terletak pada bidang A, atau dengan kata lain, titik A terletak di luar bidang. Nah, proyeksi titik A pada bidang A adalah titik P. Jadi, jarak titik A ke bidang sama dengan panjang ruas garis AP. Kemudian, cara menentukan jarak titik pada bidang. Nah, jarak titik pada bidang memiliki banyak cara penyelesaian karena banyak sekali ruas garis yang bisa terbentuk, tergantung dari soalnya. Nah, meskipun begitu, satu hal yang penting untuk selalu kita perlu perhatikan adalah menentukan mana ruas garis yang perlu dihitung sebagai jarak titik ke bidang.
Nah, adapun langkah menentukan ruas garis yang menjadi jarak titik ke bidang yaitu yang pertama, proyeksikan titik di luar bidang pada bidang. Kemudian yang kedua, hubungkan titik di luar bidang dengan titik proyeksinya. Kemudian yang ketiga, diperoleh ruas garis yang menjadi jarak titik ke bidang. Perkenalkan, nama saya Arfa dengan NIM H0221018. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Rahmawati. Nah, setelah kita tahu cara menentukan jarak titik pada bidang, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah balok ABCDEFGH mempunyai rusuk AB, BF, dan BC. Mohon maaf, di sini terdapat salah pengetikan. Seharusnya adalah BC. Masing-masing 4 cm, 3 cm, dan 2 cm. Tentukan jarak antara titik A pada bidang BCGF. Mohon maaf, di sini ada lagi terdapat salah pengetikan. Di sini seharusnya adalah bidang BCGF. Nah, penyelesaiannya, proyeksi titik A pada bidang BCGF adalah titik B. Sehingga jarak titik A ke bidang BCGF sama dengan panjang ruas garis AB. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa proyeksi titik A pada bidang BCGF, yaitu jarak titik A ke bidang BCGF, sama dengan jarak titik A ke titik B. Nah, di sini sama dengan panjang rusuk AB. Diketahui di soal bahwa panjang rusuk AB adalah 4 cm. Jadi kesimpulannya adalah panjang ruas garis AB sama dengan panjang rusuk yaitu AB 4 cm. Jadi jarak antara titik A pada bidang BCGF adalah 4 cm. Selanjutnya kita masuk ke materi jarak garis ke bidang. Nah, misalkan terdapat garis G dan bidang W yang tidak berpotongan. Nah, kita perhatikan ilustrasi pada gambar di samping. Langkah-langkah menentukan jarak garis G ke bidang W yaitu: yang pertama, buat sebuah bidang V yang melalui garis G dan tegak lurus dengan bidang W. Kemudian yang kedua, kita tentukan perpotongan bidang V dan bidang W. Misalkan keduanya berpotongan di sepanjang garis L. Kemudian yang ketiga, jarak G ke bidang W sama dengan jarak G ke L. Selanjutnya ada dua cara untuk menentukan jarak G dan L, yaitu cara pertama, langkah pertama yaitu pilih sembarang satu titik P pada salah satu garis. Kemudian langkah yang kedua, jarak G dan L adalah jarak titik P ke garis yang tidak memuat P. Kemudian cara kedua untuk menentukan jarak G dan L, langkah pertama yaitu buat bidang U yang tegak lurus garis G dan L. Kemudian yang kedua, bidang U memotong garis G dan L masing-masing di titik P dan Q. Kemudian langkah yang terakhir, jarak G ke L sama dengan jarak titik P ke titik Q. Baik, saya Hardiana dengan NIM H0221313. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai jarak antara garis dengan bidang. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah balok OPQRSTUV memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 25 cm, 15 cm, dan 20 cm. Tentukan jarak antara garis PQ dan bidang ORSV. Berdasarkan gambar, jarak antara garis PQ dan bidang ORSV sama dengan panjang balok itu sendiri, yaitu 25 cm. Jadi, jarak antara garis PQ dan bidang ORSV adalah 25 cm. Selanjutnya, kita masuk di jarak bidang ke bidang. Jarak kedua garis yang menjadi perpotongan antara bidang tersebut merupakan jarak bidang ke bidang.
Jarak kedua garis tersebut dapat ditentukan dengan langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, ambil sembarang titik pada salah satu garis. Yang kedua, proyeksikan titik pada satu garis lainnya. Yang ketiga, hubungkan titik pada satu garis dengan hasil proyeksi titik pada garis lainnya sehingga terbentuk sebuah segmen garis. Dan yang terakhir, panjang segmen garis yang diperoleh sama. Sekarang contoh soalnya. Sebuah balok ABCD EFGH mempunyai panjang 4 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 3 cm. Tentukan jarak antara bidang ABCD dan EFGH. Bidang yang tegak lurus dengan bidang ABCD dan EFGH adalah ADHE atau BCGF. Garis perpotongan antara bidang ADHE dengan bidang ABCD adalah AD. Garis perpotongan antara bidang ADHE dan bidang EFGH adalah EH. Dengan demikian, jarak bidang ABCD ke bidang EFGH sama dengan jarak garis AD ke garis EG. Jadi, jarak garis AD ke garis EH pada balok ABCD EFGH sama dengan tinggi balok. Sehingga, jarak bidang ABCD ke EFGH sama dengan jarak garis AD ke EH atau sama dengan tinggi balok, yaitu 3 cm. Jadi, jarak antara bidang ABCD dan EFGH adalah 3 cm. Nah, berikut merupakan daftar pustaka dari materi kami. Nah, demikian materi dari kami di kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.